Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang tentang banyak hal. Tetapi kali ini lagi-lagi kita akan kupas tentang pembangunan di desa. Karena desa patut kita sorot sebagai penopang atau kekuatan dari pembangunan bangsa Indonesia, di mana desa sekarang mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah, terutama dengan turunnya dana desa yang rata-rata 1 miliar per desa per tahun. Nah, kembali saya akan berbincang dengan sahabat saya, Saudara Abdurrahman. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sahabat Abdurrahman ini adalah salah satu pendamping desa, jadi cukup representatif untuk bicara tentang pembangunan desa ini. Kemarin di edisi sebelumnya kita sudah banyak berbincang santai tentang dana desa, meskipun secara rinci belum kita kupas. Nah, sekarang kita juga akan dalami ke itu. Pada tema kali ini mudahan Bang Maman nggak bosan ya. Insya Allah siap. Karena kita kalau bicara tentang desa itu desa ini 24 akan jam saya berseri nih, ya. Karena banyak hal yang akan kita gali tentang desa. Siap Bang, siap. Baik Bang Maman, saya ingin tahu supaya masyarakat juga memahami bagaimana soal perencanaan pembangunan desa. Karena sekarang kita sudah akan memasuki bulan September, biasanya mulai dilakukan penyusunan RKPDes. Tetapi sebelum bicara RKPDes tentu ada semacam acuan-acuan di atasnya berupa RPJMDes segala macam. Nah, itu juga perlu kita tahu sampai kemudian nanti di eksekusinya melalui APBDes. Iya, betul. Bisa dijelaskan itu Bang Maman bagaimana tahapan-tahapan proses sampai lahirnya APBDes ini? Mulai dari RPJMDes lalu RKPDes sampai ke APBDes. Oke. Terima kasih Bang, tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih bagi Muhlis Hasim Channel yang selalu setia memperhatikan desa Bang. Jadi ketika bicara desa memang betul katanya tadi Bang Muhlis Hasim, ini tidak pernah putus-putus karena banyak sekali item-item yang bisa kita diskusikan tentang desa ini. Nah, bicara tentang perencanaan Bang, jadi kalau saya selalu mengibaratkan bahwa desa itu tidak jauh-jauh harus melihat ada 3 kitabnya Bang ya. Mulai pertama itu dia harus mengedepankan yang namanya RPJMDes. RPJMDes rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu dia bicara 6 tahun Bang. Berarti disusun oleh kepala desa terpilih. Betul sekali. Jadi ketika Bang Celes sebagai kepala desa misalnya dilantik hari ini, maka batasan waktu penyusunannya itu adalah 3 bulan maksimal. Itu harus disusun, bicaranya harus 6 tahun dia. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-6. Itu namanya, mekanisme penyusunan tahapannya gimana? Ya biasa, kita nanti dari desa membentuk namanya tim penyusun. Rinci lagi dalam bentuk turunan. Betul. Nah, ini yang disebut RKPDes. Nah, RKPDes ini gimana tahapannya? Jadi itu kitab yang kedua Bang. Tadi kitab pertama adalah RPJMDes, baru lahir kitab yang kedua namanya RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Bedanya di mana? RPJMDes bicaranya 6 tahun, RKPDes bicaranya 1 tahun. Dengan kata lain, RPJMDes karena 6 tahun masa satu periode pemerintahan kepala desa, ya, betul. Itu bisa disebut sebagai bersumber dari visi misi kades itu gitu ya. Betul sekali. Yang betul. digambarkan secara umum lalu diterjemahkan lewat RKPDes. Jadi RKPDes ini sederhananya adalah hasil saduran aja lah. Jadi kalau tim yang sudah dibentuk oleh kepala desa melalui forum musyawarah desa itu bekerja harus ngambil atau menyadur hasil RPJMDes ini baru dimasukkan dalam POM RKPDes. Itu kitab yang kedua Bang. Itu berlaku 1 tahun. Okay. Nah, yang ketiga, kitab yang ketiga itu yang sering kita sebut itu namanya APBDes, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jadi 3 kitab ini wajib harus dimiliki oleh desa. Kitab pertama itu adalah RPJMDes, kitab keduanya adalah RKPDes, yang ketiga itu adalah APBDes. Di mana semua kitab ini harus berkesesuaian Bang. Apa yang dimaksud dengan berkesesuaian? Jadi dia saling terkait.
yang saya maksud terkait itu apa yang ada di RPJMdes harus ada di RKPdes. Apa yang ada di RKPdes harus ada di APBdes. Tetapi RPJMdes lalu lebih rinci lagi ke RKPdes, ya. lebih konkret lagi di APBdes. APBdes. Nah, bagaimana kalau misalnya ini bicara ketersesuaian? Iya betul. RPJMdes ini kan 6 tahun. Betul. Lalu di mana kadang-kadang ada dalam satu situasi yang di luar dugaan yang belum termaktub dalam RPJMdes. Contoh kemarin kan COVID, Betul itu tiba-tiba terjadi, kemudian di RKPdes harus muncul program ini. betul. Gimana mekanisme untuk memasukkan agenda-agenda yang di luar ini? Dalam kondisi namanya kalau tidak salah istilahnya itu adalah darurat ya. Boleh dokumen itu dirubah bang. Dirubah tentu dengan kesesuaian program yang merupakan instruksi atau intervensi dari pusat. Tidak jauh-jauh kemarin seperti yang dikatakan Abang Muhlis tadi itu tentang kebijakan COVID. Tentu ketika bicara RPJMdes, COVID ini tidak pernah terpikirkan oleh orang. Tapi kenapa kok pusat langsung menginstruksikan tentang harus menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang mengedepankan masyarakat miskin terutama dalam proses pencegahan COVID. Maka dengan kebijakan itu dirubahlah RKP. RKPDesnya yang dirubah. RPJMdes juga bisa dalam kondisi darurat tapi bang tidak ideal semuanya harus dirubah tapi dalam kondisi yang darurat. Ideal. Kenapa harus dirubah? Yang saya maksud harus dirubah tadi itu supaya yang tadi berkesesuaian. Bayangkan kalau RKPdes tidak dirubah, tiba-tiba di APBdes ada, di RKPdes tidak ada. Ini yang saya maksud tidak berkesesuaian. Jadi yang tadi saya maksud berkesesuaian itu saling memasuki dia. Bayangkan kalau yang tidak ada di dalam RKPdes tapi ada di APBdes, berarti itu kan kepentingan oknum di pemerintah desa, bukan dari aspirasi masyarakat desa gitu ya. Oke, ini soal RPJMdes saya pikir sudah. Nanti kalaupun kita lanjutkan kita gali lagi lebih dalam nanti. Soal RKPdes sudah. Ini soal APBdes. Betul. Ini sebagai payung eksekusi kegiatannya. Betul, karena di situ juga selain rancangan program pembangunan desa juga ada dananya. Betul. Nah, termasuk dana desa tadi masuk di situ. Betul sekali. Ini kan di APBdes itu kalau tidak salah memuat 5 bidang ya. Betul sekali. Ada belanja aparatur, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan sama keadaan mendesak. Keadaan mendesak berarti 5. Bidang, ya. Itu ada enggak persentase khusus dalam aturannya, misalkan aparat tadi belanja aparatur lah saya sebut itu sekian persen, misalnya pembangunan sekian persen, pembinaan sekian persen, pemberdayaan sekian persen, dan yang satu lagi itu untuk penyesuaian ini ada nggak aturan? Jadi yang perlu dipahami oleh semua masyarakat, terutama masyarakat desa, supaya bentuk pengawasannya mengikat yang saya maksud itu jangan sampai kita salah kaprah dalam proses pengawasan. Jadi APBdes itu bersumbernya dari 4 sumber bang. Jadi jangan bilang ketika kita sebut dana desa seolah-olah masyarakat itu sumbernya hanya dari dana desa, bukan. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa APBdes itu bersumber dari satu namanya ADD bang, alokasi dana desa. Itu yang ditransfer dari kabupaten. Yang kedua, itu sumber dari pajak ya? Bukan. Lain lagi. Yang kedua itu namanya yang sudah dikenal tadi itu dana desa yang ditransfer dari pusat kepada desa. Yang ketiga ada namanya BHPRD bang, bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang tadi itu. Yang keempat terakhir namanya pendapatan asli desa. Nah kalau diakumulasi ditotalkan itu namanya total APBdes bang. Setiap kegiatan bersumber dari mana itu harus jelas. Ini dari ini baru ditotal. Jadi bisa saja tadi dana desa 1 miliar misalnya satu ke desa, bisa jadi APBDesnya bisa sampai 1,6 miliar, bisa 2 bahkan miliar. Sampai 2 miliar ada. Jadi jangan bilang 2 miliar itu adalah dana desa yang ditransfer dari pusat. Jangan. Itu harus dilihat. Oke, tadi kembali ke persentase itu ada nggak aturannya? Kalau jadi gini, sumber pendapatan yang tadi saya ceritakan itu setelah dimasukkan di APBdes, syarat dimasukkan di APBdes itu ada aturan yang mengikat dia bang. Jadi ketika bicara ADD, aturannya apa? Peraturan Bupati. Dana desa, aturan yang mengikat itu ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan
presiden biasanya, Hmm. dan wajib itu adalah harus ada peraturan menteri desa tentang prioritas dana desa. Hmm. Yang bicara tentang aturan ini adalah tidak pernah bicara presentasi, artinya bidang satu pembangunan Sekian persen. tidak ada. Hmm. Secara umum dia bicara tentang kesesuaian besarnya jenis kegiatan dengan jumlah anggaran. Saya pertanyakan itu, Bang Maman, Ya. karena kita sering kritik Ya. ke APBD, Ya. Ya. APBN, misalkan yang kadang-kadang kita inginnya ada pro rakyat, Ya, tetapi karena belanja aparatur begitu besar sehingga pembangunan menjadi berdampak. betul sekali. Nah, misalnya kalau itu makanya saya tanya aturannya dibatasi enggak misalnya? Kalau aturan resminya sih tidak ada, Bang. Lebih ke arah saja, lebih ke arah bagaimana kita memposisikan diri. Satu sisi kepala desa juga harus memikirkan instruksi yang tadi itu saya bilang, ketika ada aturan yang harus mengikat maka wajib harus diikuti. Kayak 2022 ini ya. Konsekuensi hukumnya apa ketika peraturan presiden, peraturan menteri keuangan yang mewajibkan desa menganggarkan 40% BLTDD, kemudian 8% untuk pencegahan Covid dan 20% untuk ketahanan pangan, itu wajib hukumnya. Tapi di satu sisi pemerintah desa bahkan kepala desa dibenturkan dengan kebutuhan masyarakat yang cukup banyak. Iya. Nah, di sini maksud saya harus kita berpikir juga realistis masyarakat. Iya. Oke Bang Maman, bicara APBDes Hmm, tadi 5 bidang. hmm. Tentu dalam masa-masa tertentu ada yang akan menjadi prioritas. Misalkan Oke. tahap-tahap awal keluarnya dana desa ini akan banyak diprioritaskan ke pembangunan, Ya. terutama fisik. Betul. Pemberdayaan sangat kurang, Ya, pembinaan ya, ya. sangat kurang. Betul. Nah, tatkala sekarang banyak kita rasakan ada kemajuan lah di soal pembangunan fisik, ada semacam pemerataan Ya, ya, ya. sampai ke dusun-dusun. Ada enggak pergeseran penekanan Mhm. di APBDes misalkan untuk sekarang naikkan di pembinaannya, naikkan di pemberdayaannya misalkan. Karena itu juga bagian penting juga. Oke. Jadi tertinggi dalam proses kesepakatan itu ada di dalam musyawarah desa, Bang. Yang harus saya pastikan adalah ketika masyarakat menyepakati lewat musyawarah desa, maka itu bisa berketuhanan hukum tetap. Ya, tentu. Tetapi aturan yang mengatakan bahwa persentasi bidang ini tidak ada. Lebih mengarah kepada Enggak, penekanan misalkan dalam bentuk seruan, dalam bentuk kebijakan-kebijakan tertentu bahwa tahun ini tidak kayak ada, kemarin Bang. misalnya kita Covid, kan ada aturan misalnya silahkan APBDes itu dialokasikan ke Covid, penanganan Covid. Jadi tertundalah kemudian anggaran pembangunannya. Oke. Nah, lalu besok ini karena sudah selesai Covid, sudah selesai pembangunan, sudah hampir merata, kita geserin pemberdayaannya harus kuat ini, misalnya perekonomian, bantu UKM, Oh, gitu. bantu apa gitu. Yang untuk lebih pemberdayaan khusus ini. bicara Misalnya tentang pemuda, itu. prestasi pemuda. Ya, begini. Jadi maksud saya, ketika kita ngomong spesifikasi tentang apa yang dimaksudkan sama Bang Celes itu tidak pernah secara rigid bicara itu, tetapi secara umum. Dan yang mengatur tentang peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa itu termaktub dalam peraturan Menteri Desa biasanya. Dan itu tiap tahun ada. Nah, itu pun sifatnya peraturan Menteri Desa. Dia akan bicara tentang prioritas. Prioritas. Jadi ketika bicara tentang Prioritas di desa itu. Bukan di desa, secara umum. Jadi dia akan bicara tentang prioritas dana desa untuk tahun selanjutnya. Misalnya itu maksud saya. ada kayak gitu, ada. Nah, itulah yang saya maksud bahwa dalam proses itu pendamping desa wajib harus mengintervensi desa. Intervensi yang saya maksud itu adalah memastikan desa bahwa di dalam APBDes itu menganggarkan penggunaan dana desa sesuai dengan yang tadi saya bilang tadi itu. Iya. Nah, ketika bicara tentang pemberdayaan, tentu ada item-item yang spesifikasi dalam peraturan Menteri Desa itu. Tetapi perlu diingat bahwa dilematis ketika saya bicara tentang kebutuhan yang begitu luar biasa bagus konsepnya dari kepala desa, tapi kondisi keuangan yang kurang. Nah, ini yang saya maksud dituntut bahwa kepala desa itu selalu ada yang bilang jangan terlalu banyak dia di kantor desa, harus keluar. Ketika bicara dana desa sedikit, artinya di dalam APBD sedikit, tapi dia selalu di dalam kantor ya percuma, harus keluar. Bila perlu sedikit berada di kantor desa, harus lebih banyak di luar kantor desa. Tapi Bang Maman itu kan juga apa ya?
di masyarakat ini berita-berita yang terkait sekarang lah. Misalnya masuk juga opini atau wacana 3% untuk operasional Oh iya. pemerintah desa dari dana desa. Iya, iya. Dan termasuk dengan tadi kepala desa harus banyak turun ke ini kan butuh biaya lah. Betul. Misalkan kita sadari kepala desa banyak diundang di takziah ketika orang meninggal, Itu kalau ketika nggak orang ngasih, syukuran. kalau nggak ngasih uang mungkin kurang abdol gitu ya. Rasanya nggak enak lah misalnya kita datang lalu tidak ada selawat lah kalau di sini Apalagi kan. sekelasnya kepala desa. Kalau dipakai gajinya kan habis gajinya untuk kegiatan itu bisa sekali 2 kali Gaji itu nggak sehari. cukup dia. Nah itu makanya juga ada berita gembira lah buat kepala pemerintah desa bahwa akan ada wacana 3%. Meskipun secara regulasi ini kan belum ada. Betul. Tapi sama-sama kita dorong lah. Ke arahnya ke sana. Ini mungkin juga bagian dari bagaimana ini adalah sebuah kebijakan yang agak populis lah sedikit di pemerintah desa untuk membantu kerja-kerjanya. Yang terus saja kalau ini terwujud ada konsekuensi bagaimana kemudian pelayanan ke masyarakat itu lebih baik kan begitu. Betul. Itu belum ada tapi itu regulasinya ya. Jadi kita kan sudah tahu ini sudah menyeruak di media Bang ya. Yang terbaru tadi pagi saya baca itu kalau tidak salah di jurnal regional Kompas itu bahkan Gus Menteri sudah menyatakan bahwa 3% itu dana desa bisa dipakai untuk operasional pemerintah desa. Jadi jangan bilang operasional Kades loh ya. Salah. Pemerintah desa. Operasional pemerintah desa. Jadi tapi operasional dari meskipun ada belum sih regulasi kan belum kelihatan item-itemnya. Tapi kira-kira gambaran arahnya ini misalnya apakah untuk yang saya sebutkan tadi atau ke mana arahnya? Jadi ketika bicara operasional pemerintah desa itu luas. Jadi kalau abang itu jadi kepala desa, apa yang diungkapkan tadi itu memang benar. Yang selama ini contoh konkret saja ketika kepala desa menjenguk masyarakatnya. Kalau tidak bawa sesuatu kan nggak abdol gitu. Bisa saja nanti strategi itu bisa dipakai, bisa diambil dari operasional pemerintah desa. Tapi yang satu saya bisa pastikan bahwa kebijakan ini baru ada pada rencananya ya. Ini masih rencana Pak Kades. Belum ada regulasinya. Belum ada regulasi, kita tunggu aja. Tapi kita ikut dorong lah. Kalau saya menyetujui 3% tentang dana desa yang bersumber yang dipakai untuk operasional pemerintah desa. Oke, tapi nanti ada sesi sendiri lah bicara soal 3% dana desa untuk operasional desa. Karena akan dalam nanti karena kita ngomong panjang juga regulasinya belum ada. Ya, ini terakhir Bang Maman dari bicara soal RPJMdes, RKPdes sampai KPBdes ini penekanannya ke kepala desa apa ini untuk APBdes, RKPdes dan APBdes di 2023 ini? Kalau saya dalam posisi ini selalu menyerukan bahwa pemerintah desa itu tidak boleh keluar dari regulasi. Itu yang pertama. Jadi proses perencanaan kemudian pelaksanaan pembangunan itu tolong diingat Pak Kades tidak boleh keluar dari regulasi, bahwa bulan September tinggal beberapa hari lagi ini, kemudian Desember juga tinggal beberapa lagi. Saya berharap bahwa segera untuk melaksanakan yang namanya Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Musrenbangdes. Kitab tentang RKPdes ini harus menjadi rujukan kepala desa dalam proses penyusunan APBdes. Saya berharap per 31 Desember kayaknya Bang ya. Per 31 Desember 2022 kita mulai dengan sifatnya yang cukup realistis saja, diketok aja APBdes. Dan mudah-mudahan bulan September saya membaca di berita ini akan keluar peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa 2023. Itu bisa dimasukkan ke APBdes 2023 lah ya? Bukan bisa, sudah pasti. Sudah pasti, cuma nunggu regulasi. Ya. Jadi kita sebenarnya gini Bang ceritanya, kita sebenarnya sudah memberikan sosialisasi kepada desa untuk memasukkan beberapa kegiatan yang menjadi gambaran prioritas penggunaan dana desa. Kalau sudah keluar regulasinya dalam bentuk peraturan Menteri Desa, wajib hukumnya memasukkan di dalam. Oke Bang Maman. Itu himbauan saya Bang. Jangan panjang-panjang lah Bang Maman. Siap. Supaya masyarakat juga bisa. Saya mau tema yang menyangkut kasus sebenarnya Bang. Tapi nanti di tema-tema berikut berani nggak saya tantang ini? Berani. Beneran? Kita buka. Dan ini Tunggu juga ya, penting ditahu lah. Saya pikir itu secara singkat saja obrolan santai kita bersama Bang Maman. Nanti akan bincang-bincang selanjutnya akan berseri ini karena semakin dalam semakin banyak hal yang akan kita gali tentang
ke desa. Dan ini semoga menjadi inspirasi, menambah wawasan terutama bagi masyarakat yang jarang mengikuti perkembangan pembangunan di desa, supaya tahu bagaimana proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di desa kita masing-masing. Oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.